Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2844. My Novel. Pria kurus itu terlihat biasa saja, tetapi ketika dia menjadi sombong, dia memiliki semangat terbesar di dunia. Keempat kaisar surgawi tampak bermartabat, dan mereka berbicara secara diam-diam melalui transmisi suara, dan mereka tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Dan omelan Li Sansheng membuat wajah Heya semakin muram, dan berkata, semua perjanjian misterius telah dihancurkan, dan hal lama di kota Kaisar Pedang telah bereinkarnasi dan dibangun kembali. Aku benar-benar tidak mengerti, kamu Li Pif, anjing yang berduka, dari mana kamu berasal? Berani menghadapiku. X menggonggong. Ledakan. Li Sansheng melangkah maju, langit dan bumi berputar, waktu dan ruang terbalik, dan dia meninju sesuka hati, semua jalan runtuh, dan semuanya menghadirkan pemandangan kehancuran yang ekstrim. Heya mengeluarkan teriakan rendah, dan mengayunkan pedangnya untuk memotong ledakan. Kekosongan itu meledak. Sosok Heya, seperti anak panah tajam yang melesat mundur, terbang jauh, dadanya cekung, dan dia batuk darah dari bibirnya. Li Sansheng datang untuk membunuh lagi. Seluruh tubuhnya seperti badai api, di mana waktu dan ruang melonjak seperti air mendidih yang membakar. Dan saat dia mengayunkan tinjunya, semburan energi pedang meraung keluar, bersinar terang dan menyilaukan. Kulit Heya tiba-tiba berubah, dan dia melawan dengan sekuat tenaga, dentang. Ledakan yang memekakkan telinga bergema. Pedang Dao Heya terlepas dari tangannya, dan lengan kanannya hancur berkeping-keping oleh energi pedang yang mendominasi. Dia tidak berani ragu lagi, berteriak keras, dan mengorbankan tripod tulang hitam. Kuali tulang sangat ajaib, menghasilkan suara pedang yang menjerit. Di sekitar kuali tulang, ada sedikit uap aturan dan tatanan ilmu pedang yang padat seperti cabang bunga dan pola awan. Ketika tripod itu naik ke langit, kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan juga menyebar. Serangan Li Sansheng diblokir oleh kekuatan yang menyebar dari tripod tulang hitam. Tebing hitam menghela napas lega. Tetapi saat ini Li Sansheng membalikkan telapak tangannya dan meraih pedang Dao. Pedang Dao itu hitam seperti tinta, kusam, dan gagang pedang itu diukir dengan 3 karakter kecil, Sue Mantou. Diikuti oleh Li Sansheng yang mengayunkan pedang dengan santai. Kekuatan pedang yang dilepaskan oleh kuali tulang hitam itu tiba-tiba muncul retakan besar, dan seluruh kuali tulang itu hancur, bergetar dan berteriak keras. Heya terkejut, hawa dingin menjalar ke tulang punggungnya. Dia mengenali pedang Dao. Raja mengubur tulang-tulang itu di lumpur, dan aku mengirim dunia menjadi penuh salju. Ini adalah pedang Sue Mantou yang dibawa oleh sesepuh kota Kaisar Pedang saat dia masih muda. Rumor mengatakan bahwa pedang ini sangat mematikan, telah menebas musuh yang tak terhitung jumlahnya di bawah pedang, melahap darah, dan sangat ganas. Ketika lelaki tua itu mencapai puncak Dao, karena pedang itu tidak lagi sesuai dengan keadaan pikirannya, dia menyegel pedang itu dan melemparkannya, bersama dengan 2 pedang Dao lainnya, ke sebuah gua yang disebut Gua Pedang Tersembunyi, di Sungai Takdir yang panjang. Di daerah terlarang. Namun selama bertahun-tahun terakhir, tidak ada yang pernah tahu di mana Gua Pedang Tersembunyi itu berada. Saat itu, bahkan para pembudidaya pedang di kota Kaisar Pedang mencoba menemukannya, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Saya masih ingat bahwa lelaki tua dari kota Kaisar Pedang pernah berkata bahwa 3 pedang Dao tidak lain hanyalah benda asing. Mereka awalnya milik Sungai Takdir yang panjang, dan mereka seharusnya milik Sungai Takdir yang panjang. Boom! Dengan pedang di tangannya, Li Sansheng sama sekali tidak berbicara omong kosong, dia melangkah maju dengan pedangnya, dan memotong 3 pedang dalam sekejap. Setiap pedang menyerang tripod tulang hitam. Setelah 3 kali serangan, kuali tulang hitam itu tiba-tiba retak, dan terbelah menjadi 2 di tengah suara duka yang menggetarkan langit. Sekelompok niat pedang hijau terang menyebar dari kuali tulang yang retak, dengan kekuatan yang mengerikan, seperti aliran deras yang dapat menghancurkan dunia. Tetapi Li Sansheng sama sekali tidak dapat menahannya, dia bahkan tidak melihatnya, dia bergerak lebih cepat dari sebelumnya, menebas sesuka hati dengan pedang Dao di tangannya, menghancurkan niat pedang Qian seperti aliran deras kehancuran menjadi berkeping-keping, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, keempat kaisar surgawi mengerutkan kening, ekspresi mereka menjadi lebih serius. Mengerikan, kultivator pedang bernama Li Sansheng tampaknya memiliki kekuatan yang sama dengan kaisar surga, tetapi kekuatannya jauh melampaui kaisar surga, yang luar biasa. Keempat kaisar surgawi secara alami tahu bahwa pihak lain pasti telah menekan kekuatan mereka, agar tidak dibalas oleh aturan dan tatanan Sungai Takdir yang panjang, mereka akan menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan kaisar surgawi. Namun, lawannya tidak sebanding dengan kaisar langit.
Li Sansheng mencibir dan berkata, Yun Wuxiang memberimu barang rongsokan seperti itu. Tentu saja, dia tidak memperlakukanmu sebagai pengkhianat. Mata Heiya suram dan dingin, Tuan Yun Wuxiang sekarang berada di Sungai Takdir, dan kamu, Li Pifu, telah mengungkapkan identitasmu sekarang, dan kamu akan dilikuidasi cepat atau lambat. Suara itu masih bergema, sosoknya tiba-tiba menyusut seperti biji sawi, tidak berarti, dan tiba-tiba menghilang. Li Sansheng menyeringai, lalu ibunya melarikan diri tanpa tulang punggung, itu benar-benar tidak berharga. Dia menginjak kakinya, dan bilah pedang di tangannya tiba-tiba menunjuk ke jarak yang sangat jauh. Boom! Ruang dan waktu yang ditunjukkan oleh ujung pedang, 90.000 kaki jauhnya, tiba-tiba meleleh seperti lilin. Semburan energi pedang meledak dari tanah yang mencair, dan mengeluarkan sesosok tubuh. Melihat dengan saksama, itu memang Heiya, tetapi dia seperti mangsa yang ditembak oleh anak panah yang tajam, energi pedang menusuknya, dan dia dibawa pergi. Di dada, darah mengalir secara horizontal. Boom! Li Sansheng tiba-tiba muncul, mencengkeram leher Heiya dengan satu tangan, dan memutarnya dengan tangan lainnya. Terdengar suara tulang patah yang membuat kulit kepala mati rasa, dan leher Heiya terpelintir, diikuti oleh Li Sansheng yang mencengkeram kepalanya dengan satu tangan dan menariknya keluar. Seluruh kepala ditarik keluar seperti wortel. Di tempat daging dan tulang patah, darah segera menyembur keluar seperti air terjun. Adegan berdarah dan brutal ini membuat keempat kaisar surgawi terkesiap, ekspresi mereka berubah. Lu Hongpao tanpa sadar mengusap pipinya, siapa teman ini, begitu galak. Tidak peduli apapun, itu pasti penyelamat yang diundang oleh saudaraku yang baik. Untuk hal ini, Lu Hongpao sangat yakin. Memikirkan hal ini, kegembiraan yang tak terlukis melonjak di dalam hatinya, dia kembali dari kematian, memiliki alarm palsu, berkat terbesar dalam hidup tidak lebih dari ini. Li Sansheng, jika kamu berani membunuhku, kamu membuat musuh kaum Puritan. Heiya berteriak, matanya terbuka lebar, tanpa kota kaisar pedang sebagai pendukungmu, bagaimana kamu bisa menahan amarah kaum Puritan? Li Sansheng menghela nafas, kamu benar-benar tidak pantas menjadi kultivator pedang di kota kaisar pedang. Jika tidak, bagaimana kamu bisa mengatakan omong kosong yang tercela seperti itu? Di kota kaisar pedang, semua orang bangga karena tidak takut mati. Di sana, siapapun yang memiliki sedikit keraguan ketika berbicara tentang membunuh musuh akan diejek dan dianggap sebagai aib besar. Seekor anjing tua di jalan berteriak setiap hari, orang-orang mati dan telurnya terbalik, anjing tidak akan jatuh, persetan dengan ibunya. Etos semacam itu di mana setiap orang tidak takut mati dan setiap orang bangga akan kematian dalam pertempuran benar-benar unik di dunia. Bahkan tetua itu sangat tidak berdaya tentang hal ini, dan sering mengatakan bahwa memang benar bahwa tukang reparasi pedang tidak takut mati, tetapi yang terbaik adalah tidak ceroboh untuk mati. Tetapi tidak banyak orang yang mendengarkan. Bahkan lelaki tua itu terkadang mendesah dengan emosi, mengapa putranya dari kota kaisar pedang begitu keras kepala. Aneh dan aneh. Karena itu, ketika pengkhianat Heiya mengancam Puritanisme, Li Sansheng akan sangat menghina. Ledakan. Li Sansheng mengangkat kakinya dan menendang, tubuh Tao Heiya meledak, terkoyak. Dan jiwa Heiya dicengkeram oleh Li Sansheng dan dijejalkan ke kepala Heiya. Pipi Heiya berkerut beberapa saat, dan dia tampak sangat ganas. Dia mendesis, Li Sansheng, kau berani menghancurkan tubuh Taoku. Jika aku punya kesempatan di masa depan, aku akan mencabik-cabik otot dan kulitmu, dan jiwamu akan berubah menjadi minyak lampu. Li Sansheng memegang kepala Heiya dan berkata, jangan takut, meskipun aku berharap bisa menembak mati anjing pengkhianatmu seperti ini, tetapi tetua telah memerintahkan, karena gereja Puritan menyukai tulangmu yang lembut, maka serahkan saja pada gereja Puritan. Kau ingin melepaskanku? Heiya terkejut. Li Sansheng berkata sambil tersenyum, tentu saja, tetapi hidup lebih baik daripada mati, sehingga aku bisa melampiaskan kebencianku. Dia membungkuk sedikit. Ledakan. Api mengalir. Kepala Heiya berubah menjadi kepala anjing hitam berdarah. Seni mengubah roh. Di masa lalu, ketika Li Sansheng membunuh musuh, ia sering menggunakan semut untuk membandingkan celah antara musuh. Jika musuh tidak mempercayainya, ia akan diubah menjadi semut oleh Li Sansheng dengan teknik mengubah roh, dan kemudian bertanya, apakah Anda percaya sekarang? Pada saat ini, musuh-musuhnya itu akan runtuh, ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata. Tetapi kali ini, Li Sansheng mengubah Heiya dan jiwanya menjadi kepala anjing, yang tidak diragukan lagi bahkan lebih menghina. Orang-orang di kejauhan melihat semua ini, dan merasa sangat tidak masuk akal, tetapi juga memiliki rasa ngeri yang tak terlukiskan. Dan Heiya sangat marah, dan mengutuk, Li Sansheng, kau sialan. Li Sansheng mencubit mulut anjing itu, dan berkata sambil tersenyum, aku telah menyalakan lilin untuk jiwamu, dan itu akan terbakar dalam waktu 1 jam. Bersih, sebelum itu,
Itu tergantung pada apakah kau dapat melihat tuanmu, dan apakah dia akan menyelamatkanmu dari pemborosan. Tapi sulit untuk mengatakannya. Di wajah anjing hitam itu, ada ekspresi kaget dan marah yang bercampur, dan mulut yang dicubit itu mengeluarkan suara mendengkur. Li Sansheng mengusap kepala anjing itu dengan keras, dan berkata, aku telah meninggalkan bekas di kepala anjingmu. Itu adalah kata-kata yang diminta oleh Tuan Tua untuk kau sampaikan kepada Yun Wuxiang. Saat dia berbicara, dia menggoyangkan tangannya dengan keras. Wus! Kepala anjing hitam itu menghilang ke kedalaman langit berbintang. Kemudian, Li Sansheng berbalik dan menatap keempat kaisar surgawi. Untuk sesaat, tubuh keempat kaisar surgawi itu menegang dengan tenang, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Pengalaman tragis Heiya membuat mereka menyadari kengerian tukang reparasi pedang bernama Li Sansheng, dan hati mereka menjadi sangat berat. Saya harus mengatakan bahwa Anda sangat beruntung. Sumpah Xuan Meng telah hancur, tetapi tuanku tidak akan kehilangan kepercayaannya karena ini. Li Sansheng berkata, singkatnya, saya tidak akan berurusan dengan Anda. Keempat kaisar surgawi saling memandang tanpa merasa rileks, ekspresi mereka masih tenang dan waspada. Namun, ekspresi setiap kaisar tidak pernah menunjukkan rasa takut. Jelas bahwa mereka memiliki ketergantungannya sendiri. Saya tahu, kalian semua memiliki kartu, dan kalian telah berkolusi dengan beberapa kekuatan di sisi lain takdir. Li Sansheng berkata, bagaimanapun, sebagai kaisar surgawi, setidaknya di sungai takdir yang panjang ini, dia memang tidak berbeda dengan penguasa tertinggi. Itu masih sangat berguna bagi orang-orang tua dari sisi lain. Ketika dia berbicara, dia sudah berjalan menuju sisi ini. Baiklah, mengapa kalian tidak mencobanya? Dapatkah kalian menggunakan kartu hall kalian untuk melarikan diri dari pedangku? Li Sansheng tampak penuh harap, saya sudah lama tidak melihat siapapun dari sisi lain. Kaisar Wentian berkata dengan suara yang dalam, Yang Mulia, apakah Anda benar-benar ingin mencoba? Li Sansheng berkata, saya tidak sabar. Wentiandi dan keempat kaisar surgawi lainnya saling memandang, jelas telah membahas tindakan pencegahan secara rahasia. Melihat kaisar surgawi berdiri, dia tiba-tiba berbalik, memegang sehelai bambu kuning aprikot di kedua tangannya, membungkuk dan berkata, Saudara Dao, tolong muncul dan temui saya. Chapter 2845. My Novel. Bambu kuning aprikot itu bergetar sedikit, dan cahaya Dao yang beriak segera muncul. Kemudian, muncullah sesosok sosok. Ini adalah pria yang sangat aneh, dengan penampilan seorang pemuda, tetapi matanya penuh dengan perubahan zaman kuno. Dia mengenakan jubah Tao, tetapi kakinya telanjang. Kepala dengan rambut hitam panjang diikat menjadi sanggul longgar dengan jepit rambut bambu, memperlihatkan dahi yang sehalus batu giok. Yang paling menarik perhatian adalah matahari yang terik dan bulan yang cerah mengambang di pundaknya. Mengangkat matahari dan bulan seperti mengangkat langit dan dunia. Setelah dia muncul, keempat kaisar surgawi semuanya menunjukkan rasa hormat mereka dari hati, saling membungkuk, dan menghormati saudara-saudara Dao. Dari kejauhan, Lu Hongpao tidak dapat menahan rasa terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Sebagian rasa hormat disebabkan oleh rasa takut. Tetapi rasa hormat dari keempat kaisar surgawi ini jelas berasal dari hati, bukan hanya kesopanan, juga bukan kesopanan. Ini luar biasa. Sebagai kaisar surga, Lu Hongpao tahu betul betapa kuatnya keempat lelaki tua itu. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menjadi kaisar yang menguasai dunia? Ketika mereka memperlakukan Heiya sebelumnya, mereka sangat sopan, tetapi tidak hormat. Tetapi sekarang, ketika mereka menghadapi pria berjubah Tao, berdiri tanpa alas kaki, dengan matahari dan bulan di pundaknya, rasa hormat di antara alis mereka sama sekali tidak tersamarkan. Siapakah pria ini? Mengapa dia dapat dikenali dan dihormati oleh keempat kaisar surgawi? Lu Hongpao tidak dapat mengetahuinya. Tetapi dia tahu bahwa ketika berhadapan dengannya sebelumnya, keempat kaisar surgawi ini jelas memiliki keraguan. Dan ketika mereka menghadapi Li Sansheng, mereka berani begitu percaya diri, itu pasti karena pria berjubah Tao itu. Pada saat ini, Li Sansheng juga terkejut, alisnya berkerut, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dengan posisimu di Zhongshuan Daoxu, kamu akan mengabaikan aliansi Zhongshuan dan campur tangan dalam urusan sungai takdir. Li Sansheng berbicara, pihak lain memiliki nama yang sangat aneh, yang disebut pengetahuan tanpa akhir. Seperti orang lain bernama Bu Shenghan, dia adalah salah satu dari sedikit orang tua tingkat leluhur di pasar Suandao. Itu juga salah satu dari kelompok kecil lawan yang dapat dilihat oleh penguasa kota Kaisar Pedang saat itu. Dingin yang tak tertahankan adalah paman kecil Yun Wuxiang. Setelah Heiya diusir, dia mengikuti Yun Wuxiang untuk berlatih, jadi dia bisa hidup sampai sekarang. Dan, pengetahuan tanpa akhir, ini adalah karakter menyimpang, lahir di Sekte Tao, yang ahli dalam rahasia leluhur Sekte Tao. Setelah itu, ia mempraktikkan Zen di Tanah Buddha,
bertanya tentang Buddha tertinggi, dan memahami sutra di panggung anggrek selama 8.000 tahun. Kemudian, ia memasuki sekolah Konfusianisme lagi, menulis buku, dan setelah melalui pasang surut lautan, ia akhirnya menyusun sebuah klasik Konfusianisme yang telah bersinar sepanjang masa, yang terdaftar sebagai salah satu klasik tertinggi Konfusianisme dan Taoisme. Tetapi sampai Zi Wuzong meninggalkan Konfusianisme, ia meninggalkan warisan Taoisme, Buddhisme, dan Konfusianisme, dan menemukan jalan lain. Dengan kebijaksanaan dan keberanian tertinggi, ia membuka ortodoksi yang secara langsung menunjuk pada takdir, mengajar. Sejak saat itu, Sekte Wuzong telah menjadi sistem ortodoks yang terkenal, menduduki peringkat di antara yang tertinggi, di pasar Suandao, dan Tao Sanxing, pengadilan leluhur Buddha, Konfusianisme dan Taoisme, pengadilan surgawi Lingdao, pedang Dao Baidi, dan lainnya. Kekuatan tertinggi seperti kota juga dikenal di dunia. Tidak ada akhir, jalan tidak memiliki akhir, dan makna kemajuan tidak ada habisnya. Dan mengetahui tidak ada akhir adalah patriark dari ortodoksi tertinggi ini. Dengan bakatnya yang luar biasa dan moralitasnya yang mendalam, ia dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit keberadaan yang lebih tinggi dari langit di sisi lain takdir. Adapun 4 kaisar surgawi yang memanggil Zi Wuzong, saudara Dao, Li Sansheng juga tidak terkejut. Tidak tahu apa-apa, orang ini selalu menjadi pembangkang, dia tidak menghormati Tao, tidak menghormati hukum, mencari kebebasan, dan memahami kebenaran jiwa. Di matanya, Dao tidak ada habisnya, tetapi ada urutan pendengaran. Semua orang yang telah membuktikan Tao di bawah mereka sendiri semuanya adalah teman-teman Tao, meskipun mereka sekecil semut, mereka dapat memanggilnya saudara Tao. Bahkan di Wuzong Jiao, para murid dan cucu yang mengenal Wuzong dapat memanggilnya saudara Tao tanpa malu-malu memanggilnya patriark. Masalah ini pernah menyebabkan diskusi panas di sisi lain takdir. Orang-orang penasaran, karena ada urutan dalam mendengar Tao, mengetahui Tao dan status yang tak terbatas, berapa banyak orang yang dapat mendengar Tao sebelum dia. Sederhananya, siapa yang dapat dianggap sebagai saudara di mata Zi Wuzong? Diskusi panas seperti itu telah berlangsung lama. Namun, ada beberapa nama yang diakui memungkinkan Zi Wu disebut saudara Dao. Seperti orang tua di kota Kaisar Pedang. Seperti Tao Sanxing. Seperti Buddha tertinggi di istana leluhur agama Buddha. Singkatnya, akhir Zi Wu adalah keberadaan yang legendaris dan tertinggi. Bahkan guru besar kota Kaisar Pedang pernah mengatakan sesuatu dengan makna yang dalam, hidupku terbatas, tetapi pengetahuan tidak ada habisnya. Lebih baik menjadi musuh daripada menjadi teman. Hanya saja Li Sansheng tidak menyangka akan mematahkan kepalanya bahwa di surga abadi ini, ia dapat bertemu dengan sosok legendaris yang dapat disebut sebagai raksasa tertinggi di sisi lain takdir. Sungguh tidak dapat dipercaya. Alhasil, suasana hati Li Sansheng diam-diam menjadi berat. Ini lebih dari sekadar masalah besar. Ini adalah masalah yang lebih besar dari langit. Jika lelaki tua itu tahu bahwa Zi Wu akan muncul, ia akan terkejut dan bingung, bukan? Ternyata itu adalah Li Daoyou di bawah kursi tetua. Dalam kehampaan, Zi Wuzong berbicara sambil tersenyum, matanya penuh dengan perubahan, tetapi suaranya sejelas dan sejernih batu giok. Sebuah kalimat biasa yang diucapkannya, setiap kata tampaknya mengandung makna sebenarnya dari Dao, dan memiliki kekuatan untuk menyentuh hati orang-orang. Ini sangat istimewa, lebih menakutkan daripada tidak mengatakan apa-apa. Apa yang kau lihat di depan matamu adalah jejak yang kutinggalkan di sini, bukan dewa. Zi Wuzong tampak sangat jujur, aturan dan tata tertib sungai takdir berada di luar jangkauan sentuhan dan campur tanganku. Aku harus melakukannya. Mengenai perjanjian suan-suan yang dibuat oleh tetuamu di awal, aku juga berjanji tidak akan mengingkari janjiku. Zi Wu akhirnya berkata, seperti yang kau lihat, jejakku ini tidak memiliki kekuatan untuk melampaui perjanjian suan-suan, dan di sungai takdir yang panjang ini, jejakku hanya sebanding dengan kekuatan Kaisar Langit. Jika kau bertarung dengan Daoyou Limu, kau mungkin bisa menang karena keberuntungan, tetapi jejak ini ditakdirkan untuk dihancurkan oleh pedang Dao di tanganmu. Langit berbintang luas, dan keheningan terasa suram. Hanya suara giok Zi Wuxiang yang jernih dan terang yang bertabrakan dengan irama jalan tak kasat mata yang bergema. Dia memang sangat istimewa, memberi orang perasaan, kebenaran dan ketulusan. Dia tidak sombong atau senior, dan memperlakukan semuanya sama. Tidak terasa menindas, dan tidak berani diremehkan sama sekali. Perasaan semacam ini membuat Lu Hongtao merasakan ketakutan yang tak terlukiskan, itu sepenuhnya semacam intuisi. Jubah Tao tanpa alas kaki ini, dengan matahari dan bulan di pundaknya, terlalu menakutkan. Dengan melakukan itu, tentu saja itu bukan pelanggaran aturan yang ditetapkan dalam perjanjian Zhongxuan. Mengetahui bahwa tidak ada akhirnya, apakah Li Daoyou berpikir begitu? Li Sansheng terdiam sejenak. Memang, menurut aturan dan peraturan perjanjian Zhongxuan yang ditetapkan secara pribadi oleh guru tetua saat itu, Dewa Zi Wuzu tidak pernah datang,
tetapi hanya sinar jejak yang muncul, dan kekuatannya tidak melampaui urutan takdir, jadi itu memang bukan pelanggaran kontrak. Di mana tetua Anda? Tiba-tiba, Ziwu berkata, sebelum kota Kaisar Pedang dihancurkan, dia tidak pernah muncul, dan malapetaka besar terjadi di sisi lain takdir, dan dia tidak pernah muncul. Saya pikir dia telah ditemukan. Jalan yang lebih tinggi. Baru sekarang saya tahu bahwa dia masih dalam roda. Kembali ke Tiongkok untuk berjuang menyeberang, di mana dia sekarang. Ketika kata-kata ini diucapkan, hanya Li Sansheng yang mendengarnya, dan yang lainnya tidak menyadarinya. Ini bukan transmisi suara, tetapi niat Ziwu Xiang yang disengaja. Saya berbicara dengan jujur, dan Anda dapat mendengar saya jika Anda memiliki kemampuan. Jika Anda tidak memiliki keterampilan, itu berarti kata-kata ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Li Sansheng berkata, ketika saya datang, reinkarnasi dari guru saya yang lebih tua telah pergi. Dalam menghadapi keberadaan seperti Ziwu En, tidak ada gunanya untuk berbohong, dan ini bukan rahasia, jadi tidak perlu menutupinya. Ziwu Zong mengangguk pelan, dan berkata, aku tahu bahwa tubuh reinkarnasinya belum membangkitkan ingatan tentang Taoisme hidupnya. Tidak masalah apakah dia melihatnya sekarang atau tidak. Li Sansheng menarik napas dalam-dalam, dan berkata terus terang, yang mulia adalah pendukung dari 4 kaisar surgawi. Apakah Anda ingin menjadi sama seperti Taois Sanxing, dan sepenuhnya menjadi musuh tetua saya? Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saat itu, guru Anda yang lebih tua dan saya adalah musuh Dao. Ini adalah fakta yang terkenal di sisi lain takdir, tetapi reinkarnasinya dan saya bukanlah musuh. Musuh. Li Sansheng mengerutkan kening, dia tidak mengerti, dan bertanya, apa maksudmu? Ziwu akhirnya berkata, apakah menurutmu tubuh reinkarnasinya memiliki kekuatan untuk menjadi musuhku? Bukan sarkastik, tetapi menyatakan fakta. Li Sansheng menggelengkan kepalanya. Belum lagi menjadi musuh dari keberadaan tertinggi seperti Ziwu Zong, bahkan menjadi musuh dari para kaisar surgawi yang hadir sangat dekat. Ini juga fakta, Anda harus mengakuinya. Jika Anda memahami kepribadian saya, Anda tentu akan mengerti bahwa saya tidak akan pernah memperhatikan siapapun yang tidak cukup untuk menjadi musuh saya. Mengetahui bahwa tidak ada habisnya, mengenai tindakan keempat kaisar surgawi ini, itu tidak ada hubungannya dengan saya, dan saya tidak akan ikut campur dalam apapun. Li Sansheng semakin mengerutkan kening, dalam situasi saat ini, kehadiran Anda sudah sama saja dengan ikut campur, jadi mengapa Anda berbicara tentang apakah itu tidak relevan atau tidak? Kata-kata ini sangat lugas. Tetapi ini adalah penggarap pedang kota Kaisar Pedang. Yang satu tidak takut mati daripada yang lain, bahkan jika Anda tahu bahwa tidak ada akhir di depan saya tidak akan kalah. Ziwu Zong jelas tahu gaya Jianxiu di Jiandi Cheng, dia tidak bisa menahan senyum, dan berkata, sejauh yang saya tahu, sebagai tetua Anda tidak akan pernah membiarkan Anda membunuh keempat orang ini, jadi saya muncul atau tidak, untuk situasi saat ini. Dalam hal potensi, tidak ada pengaruh, kan? Li Sansheng mendengus dingin, bagaimana jika saya bersikeras membunuh keempat orang ini? Ziwu Zong berkata dengan tenang, saya tidak akan campur tangan, Anda dapat mencoba, dan kemudian saya akan melihat sendiri bagaimana Anda akan menjelaskan kepada guru agung Anda setelah membunuh mereka. Wajah Li Sansheng menjadi gelap. Mengetahui bahwa tidak ada akhir, ketenangan meramalkan hal-hal seperti dewa, dan mengetahui situasi keseluruhan, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Sayangnya, dia masih menjaga sikap menyendiri. Pada akhirnya, Li Sansheng berkata dengan depresi, jika Yang Mulia tidak muncul, tidak akan ada begitu banyak masalah. Tidak tahu apa-apa. Dengan gerakan ujung jarinya, waktu kembali dengan tenang, dan adegan ketika Li Sansheng menghadapi 4 kaisar surgawi sebelumnya muncul. Percakapan saat itu terulang. Baiklah, mengapa kamu tidak mencobanya? Bisakah kamu menggunakan kartu Holmu untuk melarikan diri dari pedangku? Dalam riak waktu, Li Sansheng menunjukkan antisipasi. Aku sudah lama tidak melihat siapapun dari sisi lain. Kaisar Wentian berkata dengan suara yang dalam, Yang Mulia, apakah kamu benar-benar ingin mencoba? Tidak sabar. Melihat semua adegan ini, Li Sansheng tersipu dan merasa sedikit tidak nyaman. Tampar dirimu sendiri dengan apa yang kamu katakan, kamu tahu bahwa kamu akan menjadi raksasa tertinggi di sisi lain takdir seumur hidup, bagaimana kamu bisa membandingkan dirimu dengan junior seperti dirimu? Mari kita bicarakan beberapa patah kata tentang alur ceritanya. Ziwu Zong adalah salah satu penjahat pamungkas di periode selanjutnya, orang yang sangat penting, meskipun ini adalah penampilan pertamanya, tetapi dia telah berhubungan dengan Su Yi dalam kehidupan ini, dan rahasianya akan terungkap nanti. My Novel. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.